Hai everyone. Halo semuanya, teman-teman, sanak family, sahabat, sekawan, eha, eha. Welcome to and jumpa lagi bersama kami di channel Ea Dua Lea. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah klik video ini. Sehat selalu, berkah bahagia, rezeki berlimpah kalian semuanya. Amin. Dan dimanapun kalian berada, amin, selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini seperti biasa, cerita Ea menemani kalian semua bercerita tentang kisah Nyai Roro Kidul di Bengkulu. Kisah Nyai Roro Kidul di Bengkulu merupakan salah satu legenda yang cukup populer di kalangan masyarakat Bengkulu. Meskipun Nyai Roro Kidul lebih dikenal sebagai sosok penguasa Laut Selatan yang melegenda di Pulau Jawa, namun kepercayaan tentang sosok gaib ini juga meluas hingga ke pesisir Bengkulu yang menghubungkannya dengan lautan Samudra Hindia yang sama. Nyai Roro Kidul dan hubungannya dengan pesisir Bengkulu. Masyarakat Bengkulu, terutama yang tinggal di pesisir pantai, memiliki kisah yang berbeda namun tetap berakar pada legenda Nyai Roro Kidul. Di Bengkulu, Nyai Roro Kidul sering digambarkan sebagai ratu laut yang berkuasa atas gelombang dan ombak besar di Samudra Hindia. Ia dikenal sebagai sosok cantik, anggun, yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mengendalikan lautan. Banyak yang percaya bahwa ombak besar di sepanjang pantai Bengkulu adalah pertanda kehadirannya. Nyai Roro Kidul dipercaya menjaga perairan Laut Bengkulu, dan ada keyakinan bahwa orang yang bersikap sembarangan atau tidak hormat saat berada di pantai akan mendapat balasan. Beberapa masyarakat di pesisir percaya bahwa kecelakaan laut atau korban yang hilang di laut seringkali terkait dengan ketidaksenangan Nyai Roro Kidul. Pantai Panjang dan ritual khusus. Di Bengkulu, Pantai Panjang adalah salah satu pantai yang dianggap memiliki hubungan erat dengan legenda Nyai Roro Kidul. Pantai ini terkenal dengan ombak yang besar dan berbahaya, serta seringkali memakan korban jiwa. Karena itu, nelayan setempat biasanya mengadakan ritual khusus sebelum melaut, sebagai bentuk penghormatan terhadap Nyai Roro Kidul dan meminta perlindungan agar terhindar dari bahaya laut. Ritual tersebut biasanya melibatkan persembahan kecil seperti sesajen yang berisi bunga, kemenyan, dan makanan yang diletakkan di tepi pantai. Sesajen ini diyakini sebagai tanda penghormatan agar Nyai Roro Kidul memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mereka yang beraktivitas di laut. Beberapa keluarga nelayan di Bengkulu bahkan memiliki pantangan tertentu terkait cara berbicara atau cara berpakaian di pesisir untuk menghindari murka sang ratu laut. Legenda perempuan hilang di laut. Salah satu cerita rakyat yang sering dikaitkan dengan legenda Nyai Roro Kidul di Bengkulu adalah kisah tentang perempuan yang hilang secara misterius di laut. Konon ada seorang gadis cantik yang tinggal di pesisir pantai Bengkulu yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak setelah bermain di tepi pantai saat senja hari. Keluarganya mencari gadis tersebut selama berhari-hari, namun tidak menemukan petunjuk apapun. Penduduk setempat percaya bahwa gadis tersebut diambil oleh Nyai Roro Kidul karena memiliki kecantikan yang dianggap menyaingi kecantikan sang ratu laut. Setelah kejadian itu, masyarakat pesisir Bengkulu semakin berhati-hati, terutama terkait larangan-larangan tertentu, seperti tidak boleh berpakaian hijau atau berwarna mencolok saat berada di dekat laut,
karena warna tersebut dianggap sebagai warna favorit Nyai Roro Kidul dan dapat menarik perhatiannya. Pantangan dan mitos di pesisir Bengkulu. Seperti halnya di Jawa, masyarakat Bengkulu juga memiliki berbagai pantangan yang berkaitan dengan legenda Nyai Roro Kidul. Beberapa mitos yang berkembang antara lain: 1. Pantangan memakai pakaian hijau. Warna hijau sering dihindari saat berkunjung ke pantai karena diyakini merupakan warna kesukaan Nyai Roro Kidul. Warna ini dianggap dapat memancing ketertarikan sang ratu laut, sehingga orang yang memakainya dapat dipanggil atau ditarik ke dasar laut. 2. Tidak boleh berbuat onar di pantai. Masyarakat setempat percaya bahwa laut adalah tempat yang suci dan harus dihormati. Jika ada yang membuat kegaduhan atau berlaku tidak sopan di pantai, diyakini bahwa Nyai Roro Kidul akan murka dan bisa mendatangkan ombak besar sebagai bentuk peringatan. 3. Larangan melaut saat tanggal tertentu. Ada kepercayaan bahwa pada tanggal-tanggal tertentu di bulan Jawa atau kalender lokal, laut dianggap lebih angker daripada yang lainnya, karena Nyai Roro Kidul sedang melakukan patroli di perairan tersebut. Pada saat-saat itu, nelayan biasanya memilih untuk tidak melaut dan beristirahat di darat. Kejadian aneh di Laut Bengkulu. Beberapa masyarakat pesisir menceritakan adanya kejadian-kejadian aneh di Laut Bengkulu yang sering dikaitkan dengan kehadiran Nyai Roro Kidul. Salah satunya adalah tentang nelayan yang tiba-tiba menemukan laut menjadi sangat tenang dan hening pada malam hari. Padahal biasanya Laut Bengkulu terkenal dengan ombaknya yang besar. Kondisi tenang ini dianggap sebagai tanda bahwa Nyai Roro Kidul sedang melintas. Selain itu, ada juga cerita tentang suara-suara aneh yang terdengar dari tengah laut saat senja, seperti suara perempuan yang tertawa atau suara musik yang lembut. Beberapa orang percaya bahwa suara-suara tersebut adalah tanda dari kerajaan gaib di bawah laut yang dipimpin oleh Nyai Roro Kidul. Pengaruh legenda Nyai Roro Kidul di budaya lokal. Legenda Nyai Roro Kidul di Bengkulu tidak hanya menjadi kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut, tapi juga mempengaruhi kehidupan budaya lokal seperti beberapa seni tradisional, tari gandal, dan tari andun yang diyakini memiliki kaitan dengan penghormatan terhadap kekuatan alam dan sosok gaib yang menguasai laut. Selain itu, legenda ini juga menjadi salah satu daya tarik pariwisata di Bengkulu. Pantai-pantai yang dianggap angker atau memiliki nilai mistis seringkali menjadi tempat yang ingin dikunjungi oleh wisatawan yang penasaran dengan cerita-cerita misteri yang menyelimuti wilayah tersebut. Nyai Roro Kidul antara mitos dan realitas. Walaupun legenda Nyai Roro Kidul di Bengkulu kaya akan mitos, banyak masyarakat modern yang memandangnya sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan tradisional yang harus dihormati. Bagi sebagian masyarakat pesisir, Nyai Roro Kidul bukan sekedar mitos, tapi juga simbol kekuatan alam yang tak terkendali dan keindahan laut yang mempesona. Mereka percaya bahwa menjaga kelestarian laut dan tidak merusak alam adalah bentuk penghormatan kepada sang penguasa laut. Nyai Roro Kidul di Bengkulu tetap menjadi bagian penting dari folklore setempat yang mengingatkan masyarakat akan kehubungan antara manusia dan alam, serta pentingnya menghargai kekuatan-kekuatan yang tak terlihat yang dipercayai menguasai dunia di luar jangkauan manusia. Cukup sekian cerita kisah Nyai Roro Kidul Bengkulu. Mari ambil pelajarannya. Semoga kelak bisa bermanfaat.
untuk kita semuanya. Amin. Mohon maaf bila ada kurang atau salah. Dan terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa nantikan lagi video Ea selanjutnya. Sampai jumpa and goodbye. Nice to meet you. Ea, Ea.